Darah suci jiwa murni, kubawa kau ke kegelapan abadi. Wahai roh yang tersembunyi, terimalah tumbalku ini. Tersedialah pintu neraka, terbukalah gerbang kegelapan. Jiwanya kini milikmu, datanglah, ambillah, datanglah. Malam itu sangat dingin, angin berdesir melewati celah-celah jendela kayu tua rumah Lila. Suara dedaunan kering yang beterbangan menciptakan harmoni menyeramkan, seakan ada yang berbisik dari balik pepohonan yang rimbun. Bulan pucat menggantung di langit, cahayanya samar tertutup awan tipis. Di tengah keheningan malam, tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di jendela kamar Lila. Lila terbangun dengan dada berdebar. Ia melirik ke jam dinding yang menunjukkan pukul 2.33 dini hari. Napasnya tertahan. Siapa yang akan mengetuk jendela pada jam segini? Dengan tangan gemetar, ia mengintip dari balik tirai tipis. Di luar jendela, hanya ada kegelapan pekat. Namun, tiba-tiba suara itu datang lagi. Kali ini lebih keras, lebih mendesak. Lila semakin panik. Tangannya mencengkram erat selimut yang menutupi tubuhnya. Jantungnya berdegup kencang saat ia mendengar sesuatu yang lebih mengerikan, suara bisikan. Arman. Lila terdiam. Itu suara siapa? Mengapa terdengar begitu menyeramkan? Dengan ketakutan yang menghantui, ia mengumpulkan keberanian dan berjalan perlahan ke jendela. Saat ia membuka tirai sedikit, sekelebat bayangan hitam melintas dengan cepat di depan jendela. Lila tersentak mundur. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia mengintip sekali lagi, kali ini lebih berhati-hati. Dalam remang-remang cahaya bulan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di bawah pohon mangga yang berdiri kokoh di halaman rumah tetangganya, Pak Rahmat, ada sosok hitam tinggi, berdiri diam, seolah memandang ke arahnya. Matanya, merah menyala, menusuk langsung ke dalam jiwanya. Tubuhnya tidak bergerak, tetapi aura dingin yang menyelimutinya terasa begitu kuat. Lila menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan jeritan yang hampir keluar. Dengan tergesa, ia menutup tirai, melangkah mundur ke tempat tidur, lalu menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya. Ia berharap, ketika membuka mata, semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun, malam itu baru saja dimulai. Pagi harinya, ketika cahaya matahari masuk melalui celah jendela, Lila berusaha menenangkan diri. Ia menganggap kejadian semalam hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Namun, perasaan tidak enak masih menggelayut di hatinya. Ia segera menuju kamar Arman untuk membangunkannya. "Arman, ayo bangun sayang, sudah pagi," ujarnya sambil menarik selimut anaknya. Tidak ada siapa-siapa di sana. Panik mulai merayap di dadanya. Lila buru-buru mencari ke seluruh ruangan, dapur, kamar mandi, ruang tamu, tapi Arman tidak ada di mana-mana. Napasnya memburu, jantungnya berdetak cepat. "Arman? Arman, kamu di mana?" serunya sambil berlari keluar rumah. Tetangga mulai keluar, penasaran melihat kepanikan Lila. Salah satu tetangganya, Bu Sari, menghampiri dengan wajah khawatir. "Bu Lila, ada apa? Kenapa teriak-teriak?" Arman hilang, Bu. Saya bangun pagi ini dan dia sudah tidak ada di tempat tidurnya." Suara Lila bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. Pak Rahmat, tetangga sebelah yang terkenal pendiam, tiba-tiba muncul dari balik pagar rumahnya.
Ia tersenyum tipis, matanya terlihat aneh. Mungkin anak kecil suka bermain jauh, Bu Lila. Jangan terlalu cemas, ujarnya dengan suara berat dan tenang. Lila menatapnya curiga. Ada sesuatu yang tidak beres. Belum sempat ia membalas perkataan Pak Rahmat, pandangannya tertuju pada sesuatu di depan rumahnya. Sebuah boneka jerami kecil dengan pita merah terikat di lehernya. Dan di tanah, tertulis dengan tanah merah. Pagi itu, matahari bersinar dengan enggan, seakan merasakan hawa gelap yang menyelimuti rumah Lila. Suasana terasa lebih dingin dari biasanya, dan ketenangan pagi justru terasa mencurigakan. Setelah mimpi buruk semalam, Lila masih merasa cemas. Tetapi ia mencoba mengabaikan firasat buruk yang terus menghantuinya. Ia berjalan menuju kamar Arman, berniat membangunkannya untuk bersiap sekolah. Namun, saat ia menarik selimut anaknya, yang ia temukan hanyalah tempat tidur kosong dan dingin. "Arman," panggil Lila dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Panik mulai merayap di dadanya. Ia buru-buru memeriksa seluruh ruangan, kamar mandi, dapur, ruang tamu, tetapi anaknya tidak ada di mana-mana. Hatinya semakin gelisah. Pintu depan masih terkunci, jendela tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda ada seseorang yang masuk atau keluar. Ia berlari keluar rumah dengan wajah panik, matanya mencari-cari di halaman depan. Tetangga mulai keluar, penasaran melihat kepanikan Lila. Salah satu tetangganya, Bu Sari, menghampiri dengan wajah penuh tanya. "Bu Lila, ada apa? Kenapa teriak-teriak?" Arman hilang, Bu. Saya bangun pagi ini dan dia sudah tidak ada di tempat tidurnya." Suara Lila bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. Orang-orang mulai berkumpul, saling berbisik, mencoba memahami situasi yang terjadi. Pak Rahmat, tetangga sebelah yang dikenal pendiam dan jarang bergaul, tiba-tiba muncul dari balik pagar rumahnya. Matanya menatap Lila dengan ekspresi sulit ditebak, senyuman tipis menghiasi wajahnya yang pucat. "Mungkin anak kecil suka bermain jauh, Bu Lila. Jangan terlalu cemas," katanya dengan nada datar, seolah tidak benar-benar peduli. Lila menatapnya curiga. Ada sesuatu yang tidak beres. Belum sempat ia membalas perkataan Pak Rahmat, matanya tertuju pada sesuatu yang sangat aneh di depan rumahnya. Di tanah, tepat di depan pintu rumahnya, ada sebuah boneka jerami kecil dengan pita merah yang terikat di lehernya. Tanah di sekeliling boneka itu terlihat basah, seolah baru saja digali. Tapi yang lebih mengejutkan, di atas tanah tertulis sesuatu dengan warna merah tua. Lila mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Ia merasakan udara di sekitarnya menjadi lebih berat, lebih dingin. Bisikan samar yang ia dengar semalam kembali terngiang di telinganya. "Arma Aan! Arma Aan!" Ia mencengkeram dadanya yang terasa sesak. Ketakutan mulai menjalar, membekukan akal sehatnya. Lila tahu, ini bukan sekadar kehilangan biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan sedang terjadi. Setelah beberapa saat berusaha menenangkan diri, Lila bergegas ke kantor polisi untuk melaporkan kehilangan Arman. Namun, seperti yang ia duga, tanggapan mereka dingin. "Bu, anak hilang baru bisa dikategorikan kasus setelah 24 jam. Bisa jadi dia hanya pergi bermain tanpa izin," ujar salah satu petugas dengan nada santai. "Tidak mungkin. Arman bukan anak yang suka pergi sembarangan. Dia tidak akan meninggalkan rumah tanpa memberitahu saya." Lila hampir berteriak, frustasi dengan sikap santai polisi. Petugas itu hanya menghela napas. "Kami akan mencatat laporan Anda, Bu. Tapi untuk saat ini, lebih baik Ibu coba mencari ke rumah teman-temannya atau di lingkungan sekitar dulu." Lila keluar dari kantor polisi dengan perasaan hampa.
tidak ada yang percaya padanya. Tidak ada yang memahami bahwa ini bukan sekadar kehilangan biasa. Dengan putus asa, ia kembali pulang dan mulai mencari ke setiap sudut desa, menanyai setiap orang yang ia temui. Saat melewati rumah Pak Rahmat, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada hawa yang berbeda, seakan udara di sekitar rumah itu lebih dingin dibandingkan tempat lain. Lila memperhatikan halaman rumah tersebut, penuh dengan tanaman liar, rerumputan tinggi, dan sebuah sumur tua yang tertutup rapat dengan papan kayu. Ia melangkah lebih dekat, tetapi tiba-tiba, "Bu Lila, mau apa di sana?" Suara Pak Rahmat menggema, membuat Lila tersentak kaget. Lila menoleh cepat. Pria itu berdiri di teras rumahnya, matanya menatap tajam, seolah mencoba menyembunyikan sesuatu. Aku hanya mencari Arman," jawab Lila gugup. Pak Rahmat tersenyum tipis. "Jangan khawatir, Bu Lila. Anak kecil suka bersembunyi. Mungkin dia hanya bermain-main saja." Lila tidak menjawab. Ia hanya menatap pria itu dengan curiga, sebelum akhirnya melangkah pergi dengan perasaan yang semakin tidak tenang. Sesuatu yang jahat sedang mengintai. Dan ia harus menemukan Arman sebelum semuanya terlambat. Lila pulang dengan perasaan kacau. Ketakutan dan kecemasan menyesakkan dadanya. Ia duduk di ruang tamu, menatap boneka jerami yang tadi pagi ia temukan. Tangan gemetar saat ia mengangkat boneka itu, memperhatikan setiap detailnya. Ada sesuatu yang aneh, di bagian punggung boneka tersebut, ada jahitan kasar yang tidak biasa. Dengan hati-hati, Lila membuka jahitan itu menggunakan ujung pisau kecil. Saat benang terakhir terlepas, sesuatu jatuh ke lantai. Sebuah gulungan kertas kecil, kusam dan kotor. Lila memungutnya dengan hati-hati dan membukanya. Tulisan di atas kertas itu membuat napasnya tercekat. Tangannya langsung menggenggam kertas itu erat. Ia tahu ada yang tidak beres di rumah Pak Rahmat. Firasatnya sejak awal tidak salah. Sesuatu yang jahat bersembunyi di sana, dan ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa pikir panjang, Lila mengambil senter dan segera keluar rumah. Langit mulai gelap, angin malam bertiup pelan, membawa aroma tanah basah yang aneh. Langkahnya cepat, menuju ke rumah Pak Rahmat yang hanya beberapa rumah dari tempatnya tinggal. Di depan gerbang rumah itu, ia berhenti sejenak, menenangkan detak jantungnya yang berdetak kencang. Rumah itu tampak lebih gelap dari biasanya. Cahaya remang dari dalam rumah hanya terlihat samar di balik jendela yang tertutup rapat. Lila menelan ludah, melangkah pelan menuju halaman belakang. Rerumputan liar menyentuh kakinya, menciptakan suara gesekan yang menambah suasana mencekam. Di sana, tepat seperti yang tertulis di kertas, ia melihat sebuah sumur tua yang tertutup papan kayu besar. Papan itu terlihat usang dan berdebu, dengan beberapa bagian mulai lapuk. Hawa dingin menyelimuti tempat itu, membuat bulu kuduknya meremang. Dengan hati-hati, Lila mendekat dan mencoba mendorong papan kayu itu ke samping. Awalnya, papan itu sulit digeser, tetapi setelah beberapa kali mencoba, ia berhasil membuka sebagian penutupnya. Bau busuk menyengat langsung menyeruak dari dalam sumur. Bau yang begitu kuat hingga membuat perutnya mual. Ia menyorotkan senter ke dalam sumur, dan apa yang ia lihat membuat tubuhnya membeku. Di dasar sumur, ada sepotong kain berwarna biru. Kain itu familiar. Itu adalah piyama yang dikenakan Arman semalam sebelum ia menghilang. "Ya Tuhan! Arman," bisik Lila, suaranya tercekat oleh rasa takut yang mencekam. Air mata mulai menggenang di matanya. Ia ingin berteriak, ingin meminta tolong, tetapi suaranya seakan tersangkut di tenggorokan. Tubuhnya bergetar hebat saat ia mencoba mencari cara untuk turun ke dalam sumur. Namun, sebelum ia sempat melakukan sesuatu,
Sebuah suara berat bergema di belakangnya. "Bu Lila, apa yang sedang Anda lakukan di sini?" Lila membeku. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Perlahan, ia menoleh ke belakang. Pak Rahmat berdiri di sana, wajahnya diselimuti bayangan malam. Matanya menatap tajam ke arahnya, seakan menelanjangi niatnya yang telah ketahuan. Bibirnya membentuk senyuman tipis yang terasa mengerikan di mata Lila. Saya hanya mencari Arman, Pak," kata Lila dengan suara gemetar. Pak Rahmat melangkah maju, semakin mendekat. "Kenapa harus di sini? Kenapa tidak bertanya langsung pada saya?" Lila mundur selangkah, hatinya berteriak untuk segera lari. Tapi kakinya terasa lemas. Pandangannya melirik ke arah sumur, kemudian kembali menatap Pak Rahmat yang semakin mendekat. "Bu Lila, Anda seharusnya tidak datang ke sini," ucapnya dengan suara rendah. Lila tidak bisa lagi menahan diri. Ia berbalik dan berlari sekuat tenaga, meninggalkan halaman belakang itu. Nafasnya tersengal, matanya berair karena ketakutan. Ia terus berlari hingga sampai ke rumahnya, menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Dari luar, ia bisa mendengar suara langkah kaki yang mendekat kemudian berhenti. Malam itu, Lila tidak bisa tidur. Ia duduk di sudut ruangan, menggenggam boneka jerami itu erat-erat. Ia tahu, ini baru permulaan. Dan Arman mungkin masih hidup. Malam itu, Lila duduk di sudut kamar, memeluk kedua lututnya. Rasa takut masih menyelimuti dirinya. Ia memandangi boneka jerami yang tergeletak di atas meja. Jantungnya berdegup kencang saat pikirannya kembali pada kejadian di sumur tua belakang rumah Pak Rahmat. Ia tahu, ada sesuatu yang disembunyikan di sana, sesuatu yang mengerikan, yang mungkin berkaitan dengan hilangnya Arman. Di luar, angin berhembus pelan, namun entah mengapa suara dedaunan yang bergesekan terdengar begitu mengganggu. Lila mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam, lalu memejamkan mata sejenak. Namun, di tengah keheningan, ia mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tok, 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 suara ketukan di pintu depan. Lila terdiam. Siapa yang datang selarut ini? Dengan jantung yang masih berdetak kencang, ia bangkit perlahan. Ia melangkah mendekati pintu, namun keraguannya semakin besar. Teringat peristiwa di rumah Pak Rahmat, ia tak ingin mengambil risiko. Ia mengintip melalui celah jendela, tetapi tidak ada siapapun di luar. Tok, tok, tok. Suara ketukan kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih tergesa-gesa. Lila menelan ludah. Dengan tangan gemetar, ia meraih gagang pintu dan membukanya sedikit. Kosong, tidak ada siapapun di sana. Namun, di depan rumahnya, tergeletak sebuah benda. Dengan hati-hati, Lila melangkah keluar, matanya menelusuri sekeliling. Tak ada tanda-tanda seseorang baru saja berada di sana. Ia menunduk, lalu mengambil benda itu. Sebuah kertas lusuh yang dilipat rapi. Dengan perasaan tak enak, ia membukanya dan membaca pesan di dalamnya. "Jangan cari Arman, atau kau akan menyesal." Lila merasakan darahnya berdesir. Tangannya mencengkeram kuat kertas itu. Matanya menatap sekeliling dengan cemas. Ia tahu, seseorang sedang mengawasinya. Lila tidak tidur semalaman. Pikirannya dipenuhi kecemasan dan ketakutan. Begitu fajar menyingsing, ia memutuskan untuk bertemu dengan seseorang yang mungkin bisa membantunya. Bu Karti, seorang perempuan tua yang sudah lama tinggal di desa ini dan dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Sesampainya di rumah Bu Karti, ia langsung disambut oleh perempuan tua itu yang seolah sudah menunggunya. "Kau datang karena anakmu, bukan?" tanya Bu Karti dengan suara berat. Lila mengangguk cepat. "Bu, tolong saya."
Saya merasa ada sesuatu yang jahat di rumah Pak Rahmat. Saya menemukan boneka jerami, dan tadi malam ada pesan misterius di depan rumah saya. Bu Karti menghela napas panjang, lalu menatap Lila dengan tatapan penuh makna. Aku sudah lama mencurigai Rahmat. Sejak ia pindah ke sini beberapa tahun lalu, banyak kejadian aneh terjadi di desa ini. Dan sekarang, anakmu hilang. Aku yakin ini ada kaitannya. Lila merasa semakin takut. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Bu Karti bangkit, lalu berjalan ke lemari kayu tua di sudut ruangan. Ia mengeluarkan sebuah kantong kain kecil dan memberikannya kepada Lila. Ini jimat perlindungan. Kau harus mengenakannya setiap saat. Aku juga akan melakukan ritual malam ini untuk mencari petunjuk tentang keberadaan Arman. Tapi kau harus berhati-hati, Lila. Jika memang benar Arman dijadikan tumbal, waktumu tidak banyak. Lila menggenggam erat kantong kecil itu, merasa sedikit lebih tenang, namun juga lebih takut. Jika Arman benar-benar dalam bahaya, ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia harus bertindak. Dan ia harus melakukannya segera. Malam menjelang dengan cepat. Angin malam berhembus membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang gugur. Lila duduk di tepi ranjangnya, menatap jimat perlindungan pemberian Bu Karti. Hatinya penuh kecemasan. Pikiran tentang Arman terus menghantuinya. Ia tahu waktunya tidak banyak. Jika benar dugaan Bu Karti bahwa Arman dijadikan tumbal dalam ritual pesugihan, maka ia harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Ketukan pelan di pintu depan mengagetkannya. Lila segera bangkit dan berjalan perlahan. Siapa yang datang malam-malam begini? Dengan jantung berdegup kencang, ia mengintip melalui celah jendela. Bu Karti. Lila buru-buru membukakan pintu. Wajah perempuan tua itu terlihat serius, bahkan lebih dari sebelumnya. Kita harus segera bertindak, Lila. Aku sudah melakukan ritual pencarian, katanya dengan suara pelan namun tegas. Apa yang Bu Karti temukan? Tanya Lila penuh harap. Aku melihat bayangan hitam di sekitar sumur tua di belakang rumah Rahmat. Ada sesuatu yang dikubur di sana, sesuatu yang berhubungan dengan anakmu. Mungkin ada petunjuk lebih lanjut. Kau harus datang ke sana malam ini. Lila menelan ludah. Beranikah ia kembali ke tempat yang menyeramkan itu? Tapi demi Arman, ia harus melakukannya. Lila dan Bu Karti berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah Rahmat. Malam semakin pekat, hanya ada suara serangga dan desiran angin di antara pepohonan. Cahaya bulan samar-samar menerangi jalan, tetapi semakin dekat ke rumah Rahmat, udara terasa lebih dingin, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Sesampainya di halaman belakang rumah Rahmat, Lila bisa merasakan bulu kuduknya meremang. Sumur tua itu masih ada di sana, tertutup dengan papan kayu yang sudah lapuk. Seakan-akan sumur itu menyimpan rahasia gelap yang selama ini tersembunyi dari dunia. Kau harus membuka papan itu, Lila. Mungkin ada sesuatu di dalamnya, bisik Bu Karti. Dengan tangan gemetar, Lila mendekati sumur. Tangannya menggenggam kuat kayu lapuk itu dan mencoba menariknya. Dengan sedikit usaha, papan itu pun terlepas, dan bau busuk langsung menyeruak keluar dari dalam sumur. Lila menyorotkan senter ke dalam sumur. Dalam pantulan cahaya, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Kain biru. Itu kain yang sama dengan piyama Arman. Ya Tuhan! Arman! Lila hampir berteriak, tapi Bu Karti dengan cepat membekap mulutnya. Tenang, jangan sampai ada yang mendengar kita, bisik Bu Karti. Namun sebelum mereka sempat bertindak lebih jauh, suara langkah kaki terdengar mendekat. Lila dan Bu Karti saling berpandangan. Seseorang sedang datang. Kita harus sembunyi, kata Bu Karti cepat.
Mereka segera berlindung di balik pohon besar di dekat sumur. Dari balik bayangan, mereka melihat sosok Pak Rahmat muncul. Pria itu membawa sebuah kantong hitam besar dan beberapa lilin yang terlihat aneh. Dia akan melakukan ritual, bisik Bu Karti. Mereka mengintip dengan napas tertahan saat Rahmat mulai menyalakan lilin di sekeliling sumur. Dengan suara pelan, ia mulai melantunkan sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengerti Lila. Suara itu bergema, seakan-akan ada yang membalasnya dari dalam sumur. Lila menggenggam erat jimat di tangannya. Ia harus melakukan sesuatu. Bu Karti, kita harus menghentikannya, bisiknya dengan suara gemetar. Bu Karti mengangguk. Tunggu saat yang tepat. Jika kita salah langkah, dia bisa mencelakai kita. Lila menahan napas, bersiap untuk momen yang menentukan. Ia tidak akan membiarkan anaknya menjadi korban ritual keji ini. Malam ini, segalanya akan terungkap. Lila menahan napasnya saat Rahmat terus melantunkan mantra di sekitar sumur tua. Cahaya lilin yang bergetar membuat bayangannya tampak lebih besar dan mengerikan di malam yang pekat. Suara angin yang bertiup seakan membawa bisikan-bisikan halus yang menyelinap ke telinga Lila, membuat bulu kuduknya semakin meremang. Bu Karti, kita harus segera bertindak. Arman mungkin masih di sana, bisik Lila dengan suara gemetar. Bu Karti menatap Lila dengan serius, lalu mengangguk. Tunggu saat yang tepat. Kita harus menghentikan ritual ini sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Rahmat mengeluarkan sebuah kantong kecil dari dalam jubahnya. Ia membuka kantong itu dan menumpahkan isinya ke tanah, segenggam tanah merah yang tampak bercampur dengan sesuatu yang lebih gelap. Lila meringis saat mencium bau anyir yang menyebar dari tanah itu. Ya Tuhan, ini darah, bisik Lila dengan wajah pucat. Rahmat mulai menaburkan tanah merah itu di sekitar sumur, suaranya semakin keras, hingga terdengar seperti seseorang yang sedang berbicara dalam dua suara berbeda, suara Rahmat sendiri dan suara lain yang lebih dalam, lebih menyeramkan. Tiba-tiba, sumur itu bergetar. Air di dalamnya berbuih dan mengeluarkan suara gemuruh seperti sesuatu yang mencoba keluar dari dalamnya. Cahaya lilin berkedip-kedip, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mempengaruhinya. Lila mencengkeram tangan Bu Karti lebih erat. Sekarang, Lila, kita harus bertindak, seru Bu Karti. Lila mengambil batu besar di dekatnya dan dengan sekuat tenaga melemparkannya ke arah Rahmat. Batu itu menghantam bahunya, membuat pria itu tersentak dan terhuyung ke belakang. Siapa itu? Teriak Rahmat marah, matanya liar mencari-cari. Sebelum Rahmat bisa melihat mereka, Bu Karti dengan cepat meraih segenggam garam yang sudah disiapkannya sebelumnya dan melemparkannya ke arah lingkaran ritual. Saat garam itu menyentuh tanah, terdengar suara jeritan panjang dari dalam sumur. Lilin-lilin padam seketika, dan angin bertiup semakin kencang. Rahmat terhuyung, wajahnya berubah pucat. Ia melihat ke arah sumur dengan ketakutan yang jelas terlihat di matanya. Tidak! Jangan ganggu mereka. Ini belum selesai, teriaknya putus asa. Namun, saat ia berusaha melanjutkan ritualnya, tanah di sekitar sumur mulai retak. Terdengar suara keras dari dalamnya, seperti sesuatu yang hendak keluar. Lila menyorotkan senter ke dalam sumur dan apa yang ia lihat membuat tubuhnya membeku. Tangan kecil muncul dari dalam air. Arman, jerit Lila, air mata mengalir deras di pipinya. Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke sumur, berusaha menggapai tangan itu. Tapi Rahmat juga bergerak cepat. Dengan mata penuh kemarahan, ia menghunuskan belati tajam dari balik jubahnya dan berlari ke arah Lila. Kau tak akan mengambilnya dariku, teriak Rahmat dengan suara penuh kebencian. Namun sebelum Rahmat sempat menyentuh Lila, Bu Karti merapalkan doa dengan suara lantang. Udara di sekitar mereka bergetar, dan angin kencang menerpa Rahmat hingga ia terjatuh ke tanah. Tanah di sekeliling sumur mulai runtuh,
dan tangan kecil itu semakin terlihat. Lila, tanpa memedulikan apapun, berjongkok dan meraih tangan Arman dengan sekuat tenaga. "Arman, bertahanlah. Ibu di sini." Arman yang basah kuyup dan gemetar mencoba menarik dirinya keluar. Dengan bantuan Lila, ia akhirnya berhasil keluar dari sumur. Tubuhnya lemas, napasnya tersengal, tapi ia masih hidup. Namun, sebelum mereka bisa melarikan diri, Rahmat kembali berdiri, wajahnya penuh kemarahan dan matanya merah menyala seperti iblis. "Kalian sudah merusak segalanya? Ini belum selesai." Rahmat mengangkat belatinya dan melangkah maju. Lila mundur, memeluk Arman erat. Bu Karti berdiri di depannya, melindungi mereka. Dengan tenang, ia menatap Rahmat. "Sudah cukup, Rahmat. Waktumu telah habis," kata Bu Karti. Rahmat tertawa keras, namun tawanya terdengar putus asa. "Tidak, aku sudah memberikan semuanya. Aku tidak bisa berhenti sekarang." Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari dalam sumur. Rahmat menoleh ke belakang, dan wajahnya langsung dipenuhi ketakutan. Dari dalam sumur, muncul bayangan hitam besar, bergerak cepat menuju Rahmat. Ia mencoba melarikan diri, tetapi bayangan itu lebih cepat. "Tidak! Jangan!" teriak Rahmat saat bayangan itu menerkamnya dan menyeretnya ke dalam sumur. Teriakannya menggema di malam yang pekat, hingga akhirnya semuanya sunyi kembali. Lila memeluk Arman erat. Tubuhnya masih gemetar, tapi ia bersyukur. Anaknya selamat. Bu Karti menutup matanya dan menghela napas panjang. Sudah selesai untuk sekarang. Namun, jauh di dalam sumur, terdengar bisikan samar. Dan Lila tahu, kegelapan belum sepenuhnya pergi. Malam itu, Lila masih memeluk Arman erat. Anak itu masih menggigil, tubuhnya lemah setelah apa yang ia alami. Mata Arman yang biasanya penuh keceriaan kini tampak kosong. Seolah ada sesuatu yang tersisa dalam dirinya, sesuatu yang belum sepenuhnya pergi. Bu Karti menatap mereka dengan prihatin, lalu mengambil sehelai kain dan menyelimuti Arman. "Anak ini masih dalam bahaya," gumamnya pelan. Lila menatap Bu Karti dengan ngeri. "Apa maksudmu, Bu? Kita sudah menyelamatkannya, kan?" Bu Karti menggeleng. Ritual itu belum sepenuhnya berakhir. Ada sesuatu yang masih terikat pada Arman. Sesuatu yang tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Hati Lila mencelos. Ia memandang wajah anaknya yang pucat, tangannya yang gemetar tanpa sebab. Sejak mereka menarik Arman keluar dari sumur, ia belum berbicara sepatah kata pun. Hanya sesekali matanya berkedip, menatap kosong ke udara. Bu Karti beranjak, membuka kantong kainnya dan mengeluarkan beberapa benda, segenggam garam, sebuah dupa beraroma pekat, dan selembar kain putih yang tampak sudah sangat tua. Ia menatap Lila dengan tatapan tegas. "Kita harus melakukan pembersihan. Jika tidak, entitas itu akan terus membayangi Arman dan mungkin mencarinya lagi." Lila mengangguk meskipun ketakutan menguasainya. Ia akan melakukan apa saja untuk memastikan anaknya benar-benar selamat. Bu Karti meminta Lila membawa Arman ke tengah ruangan. Ia meletakkan anak itu di atas tikar, kemudian mulai menyalakan dupa. Asapnya mengepul perlahan, memenuhi ruangan dengan aroma yang asing namun menenangkan. Bu Karti mulai merapalkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Lila. Arman tiba-tiba bergerak. Tubuhnya bergetar, dan matanya yang tadi kosong kini mulai berubah, dari kehitaman biasa menjadi kelam seperti malam tanpa cahaya. Lila menahan napas. "Bu Karti, apa yang terjadi?" Bu Karti tetap tenang, melanjutkan mantra dengan lebih lantang. Ia mengambil segenggam garam dan menaburkannya ke tubuh Arman. Seketika, anak itu melengkungkan punggungnya dengan cara yang tidak wajar. Mulutnya terbuka,
Tetapi suara yang keluar bukan suara anak kecil, melainkan suara dalam, berat, dan penuh kebencian. Dia milikku. Kau tidak bisa mengambilnya dariku. Lila tercekik ngeri. Itu bukan suara Arman. Itu suara sesuatu yang lain. Suatu makhluk yang masih berusaha mengklaim anaknya. Bu Karti semakin cepat merapal mantra, kemudian meraih kain putih tua itu dan meletakkannya di dahi Arman. Anak itu mengerang keras, tubuhnya semakin bergetar hebat. Lila tak bisa menahan air matanya melihat anaknya dalam keadaan seperti itu. "Pergi! Ini bukan tempatmu," seru Bu Karti sambil menekan lebih kuat kain putih itu. Arman tiba-tiba diam. Tubuhnya terkulai, dan untuk beberapa detik, Lila mengira anaknya telah pingsan. Namun, perlahan-lahan Arman membuka matanya kembali. Kali ini, matanya kembali seperti semula, tidak lagi hitam pekat. "Ibu," suara kecilnya terdengar lemah, tetapi penuh harapan. Lila langsung memeluknya erat. "Ya, sayang. Ibu di sini. Ibu di sini." Bu Karti menghela napas panjang. "Kita sudah mengusirnya. Tapi ini belum selesai." Lila menatapnya dengan cemas. "Apalagi yang harus kita lakukan?" Bu Karti menatap ke jendela, ke arah sumur tua yang kini tampak lebih gelap dari sebelumnya. "Kita harus memastikan entitas itu tidak kembali. Kita harus menutup pintu yang sudah terbuka. Dan itu artinya kita harus kembali ke sana." Lila merasakan gelombang ketakutan baru membanjiri dirinya. Tapi ia tahu, jika ingin benar-benar menghentikan mimpi buruk ini, ia tidak punya pilihan lain. Mereka harus kembali ke sumur terkutuk itu dan menyelesaikan semuanya sekali untuk selamanya. Malam itu, langit gelap tanpa cahaya bulan, seakan alam turut bersekongkol dengan kegelapan yang mengancam. Lila berdiri di ambang pintu rumahnya, menggenggam erat tangan Arman yang kini tampak lebih tenang, meski tatapan kosongnya masih belum sepenuhnya hilang. Bu Karti menyiapkan beberapa benda di dalam kantong kainnya, garam suci, dupa hitam, dan sebuah botol kecil berisi cairan yang mengeluarkan aroma aneh. "Kita harus kembali ke sumur itu sebelum fajar," ujar Bu Karti pelan. "Jika kita menunggu lebih lama, pintu yang sudah kita coba tutup bisa terbuka kembali." Lila menelan ludah, lalu menatap Arman yang tampak ragu. "Sayang, kamu yakin bisa ikut? Kalau kamu mau, kamu bisa tinggal di rumah." Arman menggeleng, suaranya kecil tapi tegas. "Aku harus ikut, Bu. Aku harus lihat sendiri, supaya tidak takut lagi." Lila tersenyum samar, lalu mengusap kepala anaknya. "Baiklah. Kita akan melakukannya bersama." Bu Karti mengangguk, lalu berjalan lebih dulu menuju halaman belakang. Lila dan Arman mengikuti dari belakang, langkah mereka berat seakan ada sesuatu yang berusaha menarik mereka kembali. Saat mereka sampai di depan sumur tua itu, hawa dingin langsung menyelimuti sekeliling mereka. Udara terasa lebih berat, dan pepohonan di sekitar bergoyang pelan meskipun angin tak berhembus. Sumur itu kini terlihat lebih gelap dari sebelumnya, seperti sebuah lubang hitam yang mengancam untuk menelan siapa saja yang mendekat. Bu Karti mengambil segenggam garam dan menaburkannya mengelilingi sumur. "Kita harus menyelesaikan ini cepat. Jangan sampai ada yang mengganggu." Lila dan Arman berdiri di belakangnya, memperhatikan saat perempuan tua itu mulai membakar dupa hitam. Asap pekat beraroma menyengat mulai mengepul, membuat mata mereka sedikit perih. Namun, belum sempat Bu Karti melanjutkan ritualnya, angin kencang tiba-tiba berhembus. Dari dalam sumur, terdengar suara rintihan. Suara yang begitu lirih, namun jelas. "Tolong, aku kedinginan." Lila merasakan tubuhnya merinding. Itu suara seorang anak kecil. Suara yang sangat familiar. "Arman," bisiknya pelan.
Arman juga tampak terpaku, matanya melebar. "Bu, itu suaraku." Lila menoleh cepat ke arah anaknya. "Apa maksudmu?" "Itu suaraku, Bu. Seperti ada aku yang lain di dalam sumur." Arman mulai menangis, tubuhnya gemetar hebat. Bu Karti tampak lebih waspada. "Jangan dengarkan. Itu bukan dia. Itu hanya cara mereka untuk menarik kita ke dalam perangkap. Mereka ingin kita membuka jalan bagi mereka keluar." Namun, suara itu semakin jelas, berubah menjadi isakan pilu. "Bu, tolong aku. Kenapa ibu meninggalkanku di sini?" Lila menutup telinganya, air matanya mengalir. Suara itu begitu menyayat hati. "Tidak, aku tidak akan tertipu." Bu Karti segera mengambil botol kecilnya dan membuka tutupnya. Cairan di dalamnya langsung menguap begitu bersentuhan dengan udara, menimbulkan suara mendesis seperti sesuatu yang terbakar. "Sekarang, kita harus mengakhiri ini," serunya. Dengan cepat, ia menuangkan cairan itu ke dalam sumur. Saat cairan itu menyentuh dasar sumur, jeritan keras terdengar dari dalamnya. Angin semakin kencang, membawa serta suara-suara aneh yang membuat kepala Lila berdenyut kesakitan. Arman memeluk ibunya erat, ketakutan menguasai dirinya. Bu Karti merapal doa-doa terakhirnya, lalu dengan cepat menutup sumur dengan papan kayu yang sudah disiapkan. "Cepat, Lila! Garam!" Lila buru-buru menaburkan garam ke seluruh bagian sumur, dan seketika angin berhenti. Suara-suara itu perlahan menghilang, berganti dengan keheningan yang begitu menyesakan. Bu Karti menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Lila dan Arman. Sudah selesai. Lila tidak bisa menahan air matanya. Ia memeluk anaknya erat, mencium kepalanya dengan penuh rasa syukur. Namun, saat ia menatap sumur yang kini tertutup rapat, ia masih bisa merasakan sesuatu. Sesuatu yang belum benar-benar hilang. Dan di kejauhan, di balik bayangan pepohonan, sepasang mata merah menatap mereka. Menunggu. Malam itu, setelah ritual selesai, Lila membawa Arman kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ada kelegaan yang mengalir dalam dadanya, tetapi juga ketakutan yang belum sepenuhnya hilang. Sepanjang perjalanan pulang, Lila terus merasakan ada sesuatu yang mengikuti mereka. Bayangan yang selalu bergerak di sudut matanya, sepasang mata merah yang terus mengintai di kejauhan. Setibanya di rumah, Lila segera mengunci pintu dan menutup semua jendela. Ia mendudukkan Arman di sofa, lalu berjongkok di hadapannya. "Sayang, kamu baik-baik saja?" tanyanya lembut. Arman mengangguk, meski matanya masih tampak lelah dan ketakutan. "Bu, itu benar-benar sudah selesai, kan?" Suaranya kecil, nyaris berbisik. Lila tersenyum, mencoba menenangkan anaknya. "Iya, Nak. Kita sudah menutup sumur itu. Semuanya sudah selesai." Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu itu hanya untuk menenangkan Arman. Ada sesuatu yang masih mengganjal. Bayangan di sumur itu, suara yang memanggil-manggil dengan suara Arman. Lila merasa belum benar-benar terbebas dari semua ini. Malam itu, Lila terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Di dalam tidurnya, ia bermimpi melihat sumur itu kembali terbuka, dan dari dalamnya muncul sosok dengan wajah Arman, tapi tubuhnya hitam legam, matanya merah menyala. Sosok itu merangkak keluar, mendekatinya dengan gerakan aneh yang tak wajar. "Ibu, kenapa kau meninggalkanku di sana?" Suara itu terdengar memilukan, tetapi juga mengandung sesuatu yang jahat. Dalam mimpinya, Lila ingin berlari, tetapi tubuhnya seakan terkunci. Sosok itu semakin dekat, tangannya yang panjang dan hitam meraih kakinya, mencengkeram dengan erat. Ia ingin berteriak, tetapi tidak bisa. Saat ia merasa semuanya akan berakhir,
tiba-tiba terdengar suara keras. "Lila, bangun!" Lila tersentak, matanya terbuka lebar. Di hadapannya, Bu Karti berdiri dengan wajah serius, tangannya mengguncang bahunya. "Apa yang terjadi?" tanya Lila dengan napas tersengal. Bu Karti menatapnya dengan dalam. "Kita belum selesai. Aku bisa merasakan kehadirannya masih ada di sini. Makhluk itu belum sepenuhnya pergi." Lila merasakan jantungnya berdegup semakin kencang. "Apa yang harus kita lakukan?" Bu Karti menghela napas. "Kita harus menemui seseorang. Seseorang yang bisa membantu kita menyelesaikan ini sampai tuntas." Pagi harinya, setelah memastikan Arman dalam keadaan baik, Lila dan Bu Karti pergi ke sebuah desa di luar kota. Tempat itu jauh dari keramaian, dikelilingi hutan lebat. Mereka mencari seseorang bernama Pak Darsa, seorang lelaki tua yang dikenal memiliki pengetahuan tentang ilmu gaib dan ritual kuno. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di rumah Pak Darsa. Rumah itu kecil dan sederhana, tetapi aura yang menyelimutinya terasa berat dan misterius. Saat mereka mengetuk pintu, seorang pria tua dengan jenggot panjang dan mata tajam membukakan pintu. "Aku sudah menunggu kalian," ucapnya tanpa ekspresi. Lila dan Bu Karti saling bertatapan. Mereka pun masuk ke dalam, duduk di ruang tamu yang penuh dengan benda-benda aneh, jimat, keris kuno, dan beberapa gulungan naskah tua. Pak Darsa menatap mereka dengan tajam. "Apa yang kalian hadapi bukan makhluk biasa. Ini bukan sekadar roh penasaran. Ini adalah sesuatu yang lebih tua, lebih berbahaya." Lila menelan ludah. "Apa maksudnya?" Pak Darsa menghela napas panjang. "Makhluk itu sudah terikat dengan anakmu. Ia tidak akan pergi begitu saja. Ritual yang kalian lakukan hanya menutup jalannya untuk sementara. Jika tidak dihentikan dengan cara yang benar, ia akan kembali, dan kali ini, ia tidak akan hanya menginginkan Arman." Lila merasakan tubuhnya melemas. Ketakutan yang sempat mereda kini kembali menyerangnya dengan lebih kuat. "Jadi, bagaimana kita menghentikannya?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Darsa menatapnya dalam-dalam. "Kita harus memanggilnya, menghadapinya langsung, dan memastikan ia tidak bisa kembali lagi." Lila merasa darahnya membeku. Mereka harus menghadapi makhluk itu secara langsung. Bab 10, Pertarungan Terakhir. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus dengan suara yang menyerupai bisikan, seperti ada sesuatu yang berusaha menyampaikan pesan dari balik kegelapan. Lila, Bu Karti, dan Pak Darsa duduk melingkar di dalam gubuk tua milik Pak Darsa, menyiapkan ritual yang akan menjadi penentu nasib mereka. Di tengah lingkaran itu, Arman duduk diam, wajahnya masih pucat dan tubuhnya tampak lelah. "Ini adalah kesempatan terakhir kita," kata Pak Darsa dengan suara dalam. "Makhluk itu sudah terikat pada Arman. Kita harus memutuskan ikatannya sebelum ia mengambil kendali sepenuhnya." Lila menggenggam tangan anaknya erat. "Apa yang harus kami lakukan?" Pak Darsa mengambil beberapa benda dari dalam tas kainnya, segenggam garam hitam, kain putih yang sudah dipenuhi mantra, dan sebuah mangkuk berisi cairan berwarna gelap. Makhluk ini bukan hanya roh biasa. Ia berasal dari dunia yang lebih tua, lebih gelap. Jika kita memanggilnya, ia pasti akan datang. Dan saat itu terjadi, kita harus siap. Bu Karti menatap Lila dengan penuh keyakinan. "Jangan takut. Apapun yang terjadi, jangan lepaskan tangan Arman. Makhluk itu akan mencoba menipumu, membuatmu ragu. Jangan biarkan ia masuk ke dalam hatimu." Lila menelan ludah. Ia tahu, apapun yang akan terjadi malam ini, ia harus kuat demi anaknya. Pak Darsa mulai merapalkan mantra, suaranya dalam dan bergetar,
memenuhi ruangan dengan energi yang semakin lama semakin berat. Arman mulai menggigil, tubuhnya seakan merespons sesuatu yang tak terlihat. Lila mencengkeram tangannya lebih erat, mencoba menyalurkan kehangatan agar anaknya tetap sadar. "Datanglah, perlihatkan wujudmu," seru Pak Darsa dengan lantang. Awalnya, tak ada yang terjadi. Ruangan tetap sunyi, hanya terdengar bunyi kayu tua yang berderit terkena angin. Namun, perlahan-lahan, hawa di sekitar mereka berubah. Lilin yang mengelilingi lingkaran ritual mulai bergetar, nyalanya meredup seakan sesuatu sedang menyerap cahaya dari ruangan. Kemudian, terdengar suara langkah. Pelan. Terseret. "Ibu." Lila membeku. Itu suara Arman. Tapi bukan Arman yang ada di sampingnya. Ia menoleh, dan di sudut ruangan, berdiri sosok yang sangat familiar. Arman. Tapi wajahnya lebih pucat, matanya lebih kosong, tubuhnya sedikit melayang di atas lantai. "Ibu, kenapa kau meninggalkanku di sana?" Lila menahan napas. Air matanya hampir jatuh. "Kau bukan Arman." Sosok itu tersenyum tipis, senyuman yang terlalu aneh untuk wajah anaknya. "Ibu tidak mengenali anakmu sendiri? Aku di sini, aku selalu di sini." Pak Darsa dengan cepat menaburkan garam hitam ke arah sosok itu, dan seketika, makhluk itu melengking keras. Suara yang keluar bukan lagi suara Arman, melainkan suara yang dalam dan menggema, seolah berasal dari tempat yang jauh. "Kalian tidak akan bisa mengambilnya dariku," makhluk itu meraung, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang bergerak cepat mengelilingi ruangan. Arman yang asli mulai menangis, tubuhnya bergetar hebat. Lila memeluknya erat, tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Bu Karti dan Pak Darsa terus merapal mantra, semakin cepat, semakin kuat. Lingkaran garam yang mengelilingi mereka mulai bersinar redup, menciptakan penghalang antara mereka dan makhluk itu. "Kau tidak memiliki tempat di dunia ini lagi. Kembali ke asalmu," seru Pak Darsa sambil melempar kain putih yang penuh mantra ke arah bayangan itu. Bayangan itu mengeluarkan suara jeritan panjang, berputar dengan liar sebelum akhirnya tubuhnya mulai menyusut, ditarik ke dalam pusaran gelap yang tiba-tiba muncul di lantai. Semakin lama semakin kecil, hingga akhirnya hanya ada keheningan. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Angin yang sebelumnya menderu-deru kini berhenti. Ruangan terasa lebih ringan. Lilin-lilin yang sempat redup kembali menyala dengan tenang. Arman membuka matanya perlahan. Tatapan kosongnya telah menghilang, digantikan dengan cahaya kehidupan yang selama ini dirindukan Lila. Ia mengedip beberapa kali sebelum menatap ibunya. "Bu." Lila menangis dan langsung memeluk anaknya. "Ibu di sini, Nak. Semuanya sudah selesai." Bu Karti dan Pak Darsa saling bertatapan, menghela napas panjang. "Makhluk itu sudah pergi," kata Bu Karti. "Tapi kita harus tetap berhati-hati. Jangan biarkan hal semacam ini terjadi lagi." Pak Darsa menambahkan, sumur itu harus benar-benar ditutup selamanya. Tidak boleh ada yang mendekatinya lagi. Lila mengangguk. Ia tidak akan membiarkan sesuatu seperti ini menghantui keluarganya lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Arman bisa tidur dengan tenang. Namun, sebelum mereka meninggalkan rumah Pak Darsa, Lila sempat menoleh keluar jendela. Dan di kejauhan, di batas pepohonan, sesosok bayangan berdiri. Mengawasi. Ia tahu, ini mungkin belum sepenuhnya berakhir.